Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a bil ilmi nasa wa dhalla bil jahli akharin وجعل علم الفقه عبادة لهذا الدين وأسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin kiram, para ulama, bil khusus Tuan Ilahi Masjid kita tercinta, yakni Masjid Tulis Ikhlas Kijang serta perangkat-perangkatnya, dan juga Imam Masjid kami tercinta, segenap hadirin wal hadirat, tuan-tuan, cincin, pakcik dan sebagainya. Disyukurkan Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa menyempatkan bagi kita, memberikan kesempatan bagi kita untuk melangkahkan kaki kita demi untuk melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh secara berjamaah yang insyaallah dilanjutkan dengan kajian fikih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan sebagai orang-orang yang saleh, sebagai orang-orang yang bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Sallallahu wa sallamu, semoga dan mudah-mudahan tak tetap tercurah limpahkan pada Gusti kita, guru kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang selalu mengikuti jejak langkah kehidupan mereka dengan amal kebaikan hingga yaumil sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, kali sebelumnya kita buka dengan surat Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan kajian subuh di hari sekarang ini akan tambah barokah, tambah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga Fatihah kita khususkan kepada saudara-saudara kita ataupun kepada anak-anak kita yang mana kemarin berupa ibu anak kita tertimpa musibah yang khususnya di pondok pesantren Al-Fazili, yaitu pondok pesantren Buduran Sidoarjo, yang mana kemarin waktu melaksanakan sholat asar musallanya ataupun masjidnya ambruk. Ya, kita adakan tabiat pada mereka yang tertimpa musibah, baik mereka yang meninggal dunia,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan ahli surga dan juga keluarga orang tua mereka dan juga pengasuh pesantrennya, yakni Romo Yai di Abdus Salam. Ini perlu mudah-mudahan istrinya orang tua ya, untuk yang sudah lama berkecimpung berpindah umat, bangun umat. Insyaallah mereka yang sedang melaksanakan sholat kurang lebih 100 orang ya. Ada yang meninggal dan juga ada yang luka. Jadi kita jaga kalian dan berikan juga keluarga mereka atau orang tua mereka, mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan, dan juga pengasuhnya begitu yang kita sabar melaksanakan menjalankan agama dunia. Insyaallah la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala rasulullah wa nabiyina syafina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullu sahabatin tabi'in wa tabi'in sejauh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-'alim wal mufassirin wal qurra wal hadisin Susilah min umatil mujadidina wa syukur-syukurna wa alim salina susul khasa muhasid al-fajiri kuduran silawajo susun ulatala biduni al-asab al-musibah wa jalla ta'ala ila sajidin sajidin ibaratil khatifah a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada kesempatan hari sekarang ini masih sekitar Qadhiyul Hajat. Kalau yang kemarin ini dijelaskan cara-cara Qadhiyul Hajat, cara-cara buang air besar ya. Kalau seandainya kita Qadhiyul Hajat di tempat khusus, di tempat yang ditentukan. Ini cara-cara kemarin Qadhiyul Hajat ditetapkan yang ditentukan. Kemarin mendahulukan langkah yang kaki kiri. Ini sebaliknya kalau kita masuk ke dalam masjid, ini yang mendahulukan kakinya adalah yang didahulukan adalah kaki kanan kalau kita masuk ke dalam masjid. Tetapi kalau kita masuk ke dalam komisi pejabat, kejenting dan sebagainya, maka yang didahulukan adalah kaki kiri. Dengan mengatakan kalau masuk dalam masjid, Allah mustaqim wa barakatuh. Kalau masuk ke dalam masjid, jadi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dan sekarang bagaimana kalau seandainya kita ini Qadhiyul Hajat di tempat yang tidak ditentukan? Ini kita semuanya membuang air kecil ataupun membuang air besar, tetapi tempatnya tidak disediakan, tidak ditentukan. Jadi kalau kemarin ini tidak ada syarat. Jadi kemarin Bapak Ibu, kalau kita Qadhiyul Hajat di tempat yang disediakan, yakni di masjid, maka di sana itu mengikuti kepada arah yang di tempat itu. Jadi baik tempatnya itu menghadap kiblat atau tempatnya itu menghindari kiblat dan sebagainya, ini adalah mengikuti kepada tempat yang tersedia.
Tetapi sekarang kalau semuanya kita di qadir hajat di tempat yang tidak disediakan, ini semuanya ini pergi ke tanah lapang, di lapangan ada masjid, ada jamban, ada tempat khusus. Maka di sana ialah yang pertama kali ayastadira wujuban idza istaqbala al-qiblata. Maka wajib ataupun sunat yang dipokokkan ayastadira untuk membuat alih-alih, membuat penghalang. Kapan diwajibkan? Idza istaqbala al-qiblata, apabila kita ini qadir hajat membuang air besar menghadap kepada kita, menghadap kepada ini semuanya kita ini diputar semuanya, putar tanah lapang, dan kita ini akan berak besar ataupun kita ini akan kecil. Ini wajib hukumnya membuat penghalang, membuat kali-kali apabila kita ini menghadapi wajib. Baiklah biasa pilihan fasutratu sunnatun. Apabila tidak menghadap kepada kita, fasutratu sunnatun, maka membuat penghalang, membuat alih-alih, ini adalah namanya sunnah. Wadal sunnah sunnah. Sekarang apa yang bisa saja kita dibuat untuk sutra, untuk penghalang, yakni ayat modal sutrati salah satu terakhir, yaitu penghalang antara yang orang yang qadir hajat, yang orang yang qadir hajat dengan penghalang. Ini penghalangnya apa saja? Ini yang sekiranya tidak melebihi daripada setengah meter. Dia orang mau berak semuanya ya, di hutan ataupun di taman pengalaman. Ini sutranya, ini penghalangnya. Kalau seandainya kita ini menghadap kepada kita, ini tidak melebihi daripada setengah meter. Itu salah satu terakhir. Itu setengah meter. Jadi kalau kita ini semuanya yang ambil kain ataupun ambil apa semuanya daun diletakkan di depan wala yang usul irtiba wa al-sulusi dirahim, dan tingginya juga tidak melebihi daripada sepertiga meter. Jadi kalau tingginya tidak melebihi daripada sepertiga meter, karena setengah meter. Jadi sutra ini jauhnya 1,5 meter, kemudian tingginya penghalangnya ini akan sekitar 1 meter. Ini yang bisa digunakan untuk penghalang. Kalau seandainya kita ini qadir hajat ataupun buang air besar di hutan ataupun di tengah lapang, jadi hukumnya wajib kalau seandainya kita ini menghadap kepada kiblat. Kalau tidak menghadap kepada kiblat, ini hukumnya sunnah. Lepas diwajibkan, iya, karena untuk memuliakan arah kiblat. Ini tujuannya adalah untuk memuliakan arah kiblat. Dan lagi ayat mudafi asla yusma'u lahu sawtun. Dan lagi kalau seandainya kita ini qadir hajat di tempat yang tidak disediakan, ini ayat qadir harus menjauh bihaitsu la yusma'u lahu sawtun, yang sekiranya tidak bisa mendengarkan keluarnya sesuatu, wala yusamu minhu raihatun, dan tidak tercium baunya. Ini kalau semuanya kita ini
berjamaah semuanya. Contohnya berjamaah dalam rekreasi semuanya ke hutan camping ya. Maka ini kalau semuanya kita ini ingin qadha hajat di hutan, ini harus menjauh dari kelompok itu, menjauh dari kelompok itu yang sekiranya andai kata keluar sesuatu dari kemaluannya tidak kedengaran jamaah. Wala yusamu minhu rayatun, dan tidak tercium baunya. Tidak tercium baunya. Kalau semuanya di tempat yang disediakan, maka tidak bisa disamakan. Kalau tempat yang disediakan dalam rumah semuanya ada tanda sejadah isinya, ya udah kalau kita ini qadha hajat di tempat itu. Kedengaran bagi orang yang ada di dalam rumah ataupun tercium baunya ini tidak apa-apa. Yang disuruh lari orang, bukan orang yang qadha hajat yang disuruh lari, yang disuruh menghindar, tetapi orang yang ada di sekitar ini. Lagi syaratnya wahai yang lebih ma'in rakidin, dan tidak diperbolehkan kencing di ma'in rakidin, di dalam air yang diam. Ini kalau kita ini qadha hajat buang air kecil, ini jangan kencing di air yang tidak mengalir, di air yang diam. Idza lam yustabhar, apabila airnya itu tidak banyak. Kalau airnya banyak, tidak apa-apa. Kenapa? Lillahi adu, karena ada larangan hadis Rasulullah SAW. Lagi Allah yaqulu fi ma'in qalilin jarin, dan lagi tidak diperbolehkan untuk kencing di air sedikit yang mengalir. Wala yaqulu fi tariqin maslukin, ini adabnya, caranya bagi orang yang kencing ini tidak diperbolehkan. Alla yaqulu fi tariqin maslukin, tidak diperbolehkan kencing di jalan yang selalu dilewati oleh seseorang. Ini semuanya kalau kita kencing tidak ada tempat yang tersedia, tidak ada jamban, tidak ada kondisi. Ini kita ini kan boleh kencing di mana saja, tetapi tidak kencing di jalan yang dilewati oleh seseorang. Ya, tidak kencing di gang-gang, tidak kencing di depan rumah, sebagainya. Tapi ini biasanya anak-anak kecil yang kecil sembarangan. Ini kalau kita punya kecil, kalau bisa dikasih tahu dan kencing tempat-tempatnya dan belakangnya orang jaga-jaga. Dan lagi ada yang sudah muhibbil ribi, dan tidak kencing di arahnya angin. Kalau anginnya itu angin ke timur, maka kita ini tidak boleh kencing menghadap kepada arah angin. Anginnya dari barat ke timur semuanya, kemudian kita ini menghadapnya ke barat. Atau dari selatan, anginnya dari selatan, kemudian kita ini menghadap ke selatan. Ini tidak boleh kencing yang semacam itu. Apa gunanya? Li'alla ya'ud ilaihi al-qisas, agar cepat air tidak terkena kepada badannya orang yang kencing. Lagi alla yaqula fi subbin wala sarbin, dan lagi tidak diperbolehkan kencing fi subbin, dalam suatu golongan. Tidak diperbolehkan kencing dalam suatu lubang, baik lubang itu yang tembus ke bawah ataupun lubang itu yang
yang mengarah ke pajak ke depan. Karena apa? Karena juga ada pandangan daripada Rasulullah SAW, kencing di lubang-lubang itu khawatir ada binatang yang ada di lubang itu, ataupun khawatir ada makhluk Tuhan yang bisa menyakiti kepada orang yang kencing. Ya, banyak dulu ketika kita ini masih kecil, ya selalu kita takuti kalau kita ini kencing di lubangnya ular, ya, atau lubang apa, binatang dan sebagainya. Ini dilarang yang kencing di situ katanya. Takut ada jinnya. Jadi kalau kita kencing di sana nanti ya kemaluannya buka, dan sebagainya. Ini katanya Rasulullah dilarang kencing di lubang baik lubang yang tembus ke bawah bagikan sumur ataupun lubang yang memanjang ke depan. Takutnya ada makhluk Tuhan yang ada di situ. Tapi kalau anak kecil kadang-kadang ya, karena melihat ada semutnya semuanya ya, ataupun karena melihat ada binatang, ada para jinnya, mampu para jin masuk ke lubang itu, kemudian dikencingi, itu kan ada kencing. Ini sebetulnya ini adalah tidak boleh. Karena menyakitkan kepada hewan yang ada di dalam. Kecuali kalau memang hewannya yang diperbolehkan untuk dibunuh, tidak apa-apa. Kemudian lagi yang tidak dianjurkan adalah Allah yakulani mutahaddatsin nasi sawa'un akana zilan saifan aw syamsan syitahan. Lagi tidak diperbolehkan kencing di mutahaddatsin nas, di dalam tempat-tempat ngobrolnya manusia. Ini ada tempat semuanya ya, ada tempat yang mana tempat itu selalu digunakan untuk nongkrong-nongkrongnya orang semuanya. Maka di tempat itu kita tidak diperbolehkan kencing di sana. Sawa'un baik saja akan lalu dan saifan, baik di waktu hujan, alasan sampai sisaran atau di waktu panas. Ini biasanya kalau manusia yang kalau semuanya waktu musim kemarau semuanya ya, biasanya mereka duduk di situ. Atau dalam waktu musim hujan ya selalu duduk di situ karena rindang dan sebagainya. Ini kita tidak diperbolehkan untuk kencing di tempat-tempat yang selalu ditempati oleh manusia. Wala yakulaka as-sajadati muthbiratin wa qad qala ta'ala jannihi alla yuzadu binambi mamarin aw sayyidin. Dan lagi tidak diperbolehkan kencing di bawah pohon yang selalu berbuah. Ini tidak diperbolehkan kencing di bawah pohon yang berbuah. Waqad qala ta'ala dzikri annahu la yuzad, dan di dalam hatinya ada prasangka bahwasanya kencing ini akan tetap bau walaupun nanti terkena hujan ataupun banjir. Ini kalau sebenarnya dalam nilainya kencing di bawah pohon yang berbuah, dan hatinya keyakinan ada kata ada hujan, ini bau kencingnya atau bau beraknya, kotorannya ini tidak bisa hilang kalau seandainya terkena hujan. Ini tidak diperbolehkan.
Lagi Allah yastaqbil syamsa wa la yuqamar dan lagi tidak diperbolehkan kencing ataupun buang air besar menghadap kepada matahari ataupun menghadap kepada bulan. Kita ini kencing siang hari semuanya ya. Dan kencingnya pada matahari lebih dari barat semuanya ya. Dan kita ini kencing menghadap pada matahari, pada matahari. Ini sudah tidak menghadap kepada matahari dan juga sudah tidak menghadap kepada bulan. Wala yakuna fi makanin sulit. Dan lagi kita ini tidak diperbolehkan kencing di makanin sulit dalam tempat yang halus. Jadi dalam tempat yang keras. Likai la ya'uda ila bisas agar cepatnya air itu tidak mengenai kepada orang yang kencing. Tapi ini adalah kalau tempatnya itu tidak disediakan. Jadi kalau semuanya sekarang ini kan sudah ada keramik semua. Ya, tempat kencing, tempat berak ini kan sudah keramik semua. Ini sudah atmosfer semua. Itu adalah tempat yang disediakan. Ini kalau tempat yang disediakan tidak apa-apa. Ini yang dilarang di sini adalah tempat yang tidak tersedia. Lagi Allah yastanjiya bil ma'i bil mawdi'il ladzi qada hajatahu fihi. Dan lagi kita ini tidak istinja dengan air atau batu yang ada di tempat kita ini buang air besar. Ini kalau kita ini ingin istinja, maka istinja dengan menggunakan batu yang diambil di tempat selain itu. Dan lagi ala yastaqbilal qiblata wa la yastaqbil ma'duban. Dan lagi tidak menghadap kiblat dan juga tidak berbalik dari kiblat wujuban secara wajib illa yaj'al lahu sutratan shahihatan. Kalau seumpamanya kita ini kencing tidak ada satirnya, ingin dibuat satir menghalangi tidak ada soalnya, maka kalau kita ini kencing jangan sampai menghadap kepada kiblat yang menghadap kepada selain arah kiblat. Itulah Bapak Ibu yang kami hormati. Ada cara kalau kita buang air besar atau air kecil, kemudian kita ini diakhiri dengan membaca doa. Kalau semuanya kita ini keluar daripada debat, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adab wa 'afani. Ini adalah doanya keluar daripada misi. Ini kalau kita masuk dalam misi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Allahumma inni, ya Allah, inni a'udzubika, saya berlindung pada kamu ya Allah, minal khubuthi, daripada jin, daripada gangguan setan perempuan wal khaba'is, dan juga daripada setan-setan yang laki-laki. Kemudian keluarnya, kalau kita keluar daripada misi atau pejabat, ini membaca doa alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adab. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan, yang telah mengeluarkan penyakit daripada kami, wa 'afani, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menyehatkan kepada kita. Ini wa'afani, baca wa'afani, bukan wa'afini. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adab wa'afani.
Jangan sampai dibaca alhamdulillah tadi ada bahaya ada wahafini. Kalau wahafini ini adalah fi'il amal. Kalau wahafani ini adalah fi'il madi. Itulah Bapak mungkin sebelum kita akhiri ada pertanyaan. Kalau nanti kalau tidak ada kita lanjutkan. Ini adalah cara-cara kita ini motivasi. Ada yang ditanyakan? Bapak Ibu dan kemarin ya. Kalau ada kemudian ini setelah kita ini khotimahnya ada perkara yang disunatkan, yang dianjurkan. Ini yang dianjurkan setelah khotimahnya, tetapi belum keluar daripada visi ataupun tempat ini. Ini yang disunatkan ialah ayyata'akkada min khurudi baqiyatil qawmi mawjidi fi qasbatin dzakari walahu iddatu kaifiyatin minha ayyastaqdiya. Kalau kita ini telah selesai daripada qatil hajat, setelah selesai daripada buang air besar ataupun buang air kecil, ini disunatkan, dianjurkan untuk melepaskan kesemuanya sisa-sisa yang ada di kemaluan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ini qatil hajat, membuang air besar atau membuang air kecil, kita ini disunatkan membebaskan daripada hal-hal sesuatu yang masih ada di kemaluan kita. Apa? Kalau semuanya terkencing, maka di sana mungkin ada perasaan masih ada mau kencing lagi, masih terasa ada yang keluar. Ini hal-hal yang semacam ini dianjurkan untuk dikeluarkan. Ini dianjurkan, bukan diharuskan. Kenapa? Karena hal itu masih ada di dalam. Kecuali yang sudah ada di luar. Kalau yang sudah ada di luar masih dipel, ini adalah sudah kita diharuskan untuk disucikan saja. Tetapi kalau seandainya masih ada perasa di kemaluan kita, masih ada sisa kencingnya semuanya, ataupun kalau kita ini qatil hajat merah besar, masih ada ingin keluar lagi, ini disunatkan, ya disunatkan ada sisa-sisa yang semacam itu dikeluarkan. Ini kalau ini kan kadang-kadang kita dikencing ya, ataupun kadang-kadang kita merah, ya, setelah merah, kok seakan-akan masih mau keluar lagi. Ini kan seakan-akan atau masih terasa ingin keluar. Jadi yang masih ada di dalam atau yang masih ada di kemaluan kita, kalau kencing semuanya masih ada di dalam jagat kita, ini disunatkan, tidak diharuskan, dianjurkan. Kalau tidak dikeluarkan tidak apa-apa, yang penting tidak sampai keluar dari batas yang di luar. Ya. Cuma nanti kalau semuanya kita ini tidak dikeluarkan, nanti akan menimbulkan was-wasan. Jadi kalau sudah keluar, pakai celana, pakai kancot semuanya, kita tahunya keluar dari barang kita. Dan cara-cara yang semacam itu, walaupun iddatu kaifiyatin, banyak caranya. Yang pertama adalah pintaran. Cara yang pertama untuk mengeluarkan sisa-sisa yang masih ada di kemaluan kita, ini dengan cara pintaran.
dengan cara DMDM, ya, dengan cara DMDM. Yang terakhir jin sebenarnya, jin kemudian sudah keluar semua, tetapi di dalam kebaluan kita masih terasa semuanya. Maka ini dianjurkan untuk dikeluarkan. Cara yang pertama adalah dengan cara DMDM. Ya, ini caranya yang pertama. Kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah diibrati usbu'il yadi al-yusra as-sababati tahtal qadim. Sedangkan cara yang kedua untuk mengeluarkan sisa-sisa kencing yang masih ada di kepala kita ialah dengan cara menekan jari-jari kita kepada kebaluan itu dengan cara ditekan seperti kita ini mengurut. Maka kebaluan itu harus kita urut dengan gigi jari-jari kita. Ini adalah cara yang kedua. Bisa jadi ini bisa ya. Dan jempolnya diletakkan di atas, dan yang jari-jari yang lainnya diletakkan di bawah. Jadi urut seperti orang pijat. Ini cara yang kedua untuk mengeluarkan sisa-sisa itu. Minatri salah satu dengan cara diurut 3 kali. Biayu harikal zakaramu dengan menggerak-gerakkan zakarnya ataupun kebaluannya. Ini bergerak orang laki-laki. Kalau orang perempuan tidak tahu caranya. Ya, gimana caranya? Diam saja ya. Ini adalah cara-caranya Bapak Ibu. Jadi perlu diketahui kalau sisa yang masih ada di dalam kemaluan ini adalah cuma dianjurkan, cuma disunahkan untuk dikeluarkan. Tetapi kalau sudah ada di ujung kemaluan kita, ini adalah yang wajib kita basuh. Mungkin ini ada lagi yang ingin menanyakan, Pak Iman? Ini adalah cara-cara untuk khawatir saja ataupun membuang air besar. Dan bacaan tadi adalah kalau ingin yang singkat keluar daripada fisik, ini membaca ufradan. Ini yang singkat bagi ibu-ibu ataupun siapa saja yang tidak hafal dengan bacaan doa yang alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani, maka cukup membaca doa ufradan, dibaca 3 kali. Ini kalau sudah keluar ufradan, aku minta pengampunan itu saja. Ufradan, ya Allah, aku mohon ampunan. Atau membaca doa yang selain itu, apa banyak? Ini alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rasa kenikmatan kepadaku. Wa qala fiya quwwatahu wa dha'ani adaku, dan mendekatkan kekuatan kepadaku, wa dha'ani adaku, dan telah menghilangkan rasa lelah, rasa sakit kepadaku. Dada, baru keluar. Dada. Yang berapa? Sudah. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang kami hormati. Semoga dalam mudah-mudahan bisa bermanfaat, berikan ilmu yang barokah.
Ini doa-doa yang semacam itu, ini terutama ingin masuk ke dalam visi buku ini dihafalkan, dibaca. Sebenarnya kita ini ingin masuk ke dalam visi dibaca, ya. Kenapa? Karena visi itu adalah tempatnya jin dan juga setan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, macam itu. Untuk menghindari daripada godaan-godaan dan juga gangguan yang ada di dalam visi. Karena ada orang-orang yang ini bentos atau tidak, tetapi yang begini adalah ada di dalam hadis Rasulullah bahwasanya tempat-tempat yang semacam itu memang tempatnya jin. Makanya kalau semuanya orang itu jago di visi dan sebagainya, ini kebanyakan orang-orang yang ya tertimpa musibah. Dia untuk menghindari daripada itu membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluarnya membaca doa Ghufranaka, membaca doa Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adab wa 'an. Ini mereka betul dan bacaan surat Al-Fatihah harapan tadi pada barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. ربنا انصرف علينا بعدنا ينفعنا فقينا وقنا وقربنا فيه اللهم لا تجعلنا في مجلسنا هذا ولا تتبع له غرضا لا عندنا سكت ولا مقدر لا سكت ولا ضرر لنا ولا حاجة من حوائجنا ولا أمر إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.